terhormat dan yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan pejabat eselon 1. Saya kira kalau kita mencoba mengevaluasi peran Kementerian KKP dengan melihat dukungan produk domestik bruto Indonesia yang hanya 2,54%, saya kira ini belum bisa kita banggakan sebenarnya. Di lain sisi memang luas laut Indonesia dengan segala potensinya begitu besar yang bisa menopang pendapatan domestik bruto Indonesia. Untuk itu dampaknya juga memang belum bisa kita naikkan nelayan kita menjadi satu kelas menengah. Dia masih berada pada kelas dengan kategori miskin. Walaupun kecil demi kecil kita kasih naikkan NTP-nya, tapi NTP-nya memang hanya sampai 1,4, 105, 106, belum pada tingkat kesejahteraan. Ini akibatnya karena masih terlalu tradisional kita. Nelayan kita baik secara teknologi, sumber daya manusia belum mampu bersaing dengan teknologi yang ada saat ini. Di beberapa daerah sudah mulai merasakan kehadiran KKP, termasuk tentu di tempatnya Pak Daruri ya, Bukebumen ya. Tapi banyak juga daerah lain ditanya apa peranan KKP, dia katakan tidak ada Pak. Wah ini Pak, saya ini 2021 dialokasikan anggaran ke Sulbar itu 10 miliar. Kepala Dinas Perikanan Sulbar dikembalikan atau belanja Pak. Ya, maunya saya Pak sini janganlah dikasih 2022, dikasih lagi 2022 5 miliar, dikembalikan lagi. Jadi ini kayak keledai kita ini, menginjak lubang ada 2 kali. Kalau kasih lagi 2023 dari Pak sini, bukan lagi keledai kita ini, bodoh sekali kita, karena dia tidak bisa belanja. Gampangnya itu belanja, kenapa dia tidak bisa? Pak Menteri ya, cari uang itu susah. Ini karena teknis dan kelalaian kita. Selanjutnya saya kritisi sedikit mengenai beberapa regulasi yang dibuat oleh KKP. Terus terang di beberapa daerah banyak kapal-kapal yang tidak melaut karena sulitnya dan lambatnya proses perizinan. Saya minta ini izin kapal, katanya kita kan sudah teknologi online dan lain sebagainya, tapi sulit itu, ya lama prosesnya. Biasa saya katakan kepada mereka, kalau saya reses jalan saja. Ini kan kau punya laut, lautnya rakyat. Nah, ini daripada kamu tidak punya, ya jalan. Nanti kalau ada yang tangkap kasih tahu. Nanti saya lapor sama Pak Menteri. Nah, itu daripada tidak makan Pak Menteri ya. Jadi proses di tingkat perizinan ini di internal KKP perlu diperbaiki saya kira. Yang selanjutnya, saya gembira dengan peningkatan pendapatan BNBP. Artinya bisa kita naikkan, bisa menutup kebocoran selama ini. Ya, selama ini mungkin karena bocor larinya BNBP itu banyak kasnya. Dan sekarang kita mulai kasnya kita tutup yang lain, masuk satu kas, akhirnya naik. Ya, BNBP-nya naik dan sudah mencapai 1,6 triliun kalau tidak salah ya. Nah, ini 1,8. Nah, ini juga harus seimbang.
Apa yang kita tarik dari masyarakat harus seimbang kembali ke masyarakat. Kalau kita tarik ke masyarakat kemudian kita tidak kembalikan, ya kita yang berutang sama masyarakat. Saya apresiasi dari yang ada di sini, ya ada peningkatan. Kemudian juga tadi Pak Ketua menekankan mengenai Bintek, ada juga peningkatan, ada kebersamaan. Tinggal pelaksanaannya. Hanya memang masih ada beberapa program yang dikelola seadanya. Katakanlah bagi-bagi alat alat tangkap. Ya hanya dua roll tasi tambah dengan 5 biji pancing, buat apa itu? Ya hampir mau didapatkan apa itu? Kemudian dikasih pukat dengan pukat 1 meter, 30 meter panjangnya, apa yang mau didapat dengan pukat itu? Ya, tidak produktif hal-hal yang semacam itu. Tolonglah yang lebih produktif yang diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa meningkatkan produktivitasnya dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang paling penting. Mengenai terakhir, penangkapan zona terukur ini naik turun saya ini, kadang-kala naik mendukung, kadang-kala turun lagi mengkritisi. Ini kenapa? Karena tidak ada laporan yang menyeluruh yang kami dapatkan secara komprehensif sudah sejauh mana tindak lanjut dari konsep yang begitu ke depan ini, ya. Kalau ada satu wilayah, ya, wilayah penangkapan ikan terukur ini yang sudah existing, yang sudah ada kontraknya dan lain sebagainya, mekanismenya masuk barang dan berapa pendapatan yang didapat dan berapa BMBP-nya, kita ingin coba ini, lihat ini. Ini yang saya minta kepada Pak Menteri, kalau tidak lanjutnya memang sudah berapa kontrak dengan investor mana saja, dan di mana itu, dan apa hasilnya, itu yang kami minta supaya bukan hanya Pak Menteri, kalau kami lihat ini sukses, bukan hanya Pak Menteri yang akan mensosialisasikan, mungkin kami juga mensupport daerah-daerah, bisa share, ya, bisa share budget. Daerah yang tadinya Pak Menteri harus menyiapkan pelabuhan, mungkin karena kepentingan pendapatan di daerah melihat ini program sangat bagus, bisa saja daerah yang buat pelabuhan. Ini. Tapi kalau tidak ada yang bisa dilihat dengan konsep ini saya bisa lagi turunkan dukungan, ya, yang tadinya dukungan saya tinggi. Demikian fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.